Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi pemahaman saya setelah mempelajari eksplorasi konsep pada modul 2.1.A.4 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Namun, meskipun begitu, bukan berarti guru itu harus mengajar dengan cara sejumlah anak yang kita punya di kelas, dan bukan berarti pula guru harus memperbanyak jumlah soal atau mempersulit soal untuk murid yang lebih cepat menangkap pembelajaran daripada yang lainnya. Dan pembelajaran berdiferensiasi ini juga bukan berarti guru harus mengelompokkan yang pintar dengan yang pintar dan yang kurang dengan yang kurang. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian decision convention yang dibuat oleh guru dan berorientasi kepada kebutuhan murid. Serangkaian decision tersebut adalah terkait dengan bagaimana sih guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar sambil memastikan setiap murid itu tahu bahwa akan ada selalu dukungan sepanjang proses pembelajaran. Kemudian juga kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, dan bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran ini, namun juga muridnya. Selanjutnya adalah terkait pembelajaran berkelanjutan tentang guru tersebut dalam menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian informatif yang telah dilakukan. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana sih guru itu merespon kebutuhan belajar muridnya. Dan yang terakhir terkait manajemen kelas yang efektif. Guru harus mampu menciptakan suasana belajar yang tetap efektif walaupun dilakukan bagaimana kegiatannya berbeda. Nah, yang perlu saya garis bawahi adalah di sini terjadi pembelajaran komunikasi dua arah sebagai wujud dari orientasi kepada kebutuhan murid. Tomlinson dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instructor in Mixed Ability Classroom menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Nah, 3 aspek tersebut adalah kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar atau readiness merupakan kapasitas murid dalam mempelajari materi baru. Jika melihat the equalizer ini, saya diharapkan untuk mengukur kesiapan belajar murid saya. Dari mulai tombol kesiapan belajar yang bersifat mendasar, kemudian juga bisa dinaikkan terus, apakah sudah transformatif, masih konkret ataukah sudah abstrak, sederhana ataukah sudah kompleks, berstruktur atau sudah open-handed, masih tergantung ataukah mandiri, sampai level mana, lambat ataukah cepat. Kita bisa mengukur melalui perumpamaan tombol yang ada pada equalizer. Aspek yang kedua adalah minat murid. Tomlinson menjelaskan bahwa mempertimbangkan minat murid dalam merancang pembelajaran memiliki tujuan diantaranya adalah membantu murid menyadari bahwa adanya kecocokan antara sekolah dan keinginan mereka sendiri untuk belajar. Yang kedua adalah menunjukkan keterhubungan antara semua pembelajaran. Yang ketiga adalah menggunakan keterampilan yang familiar, artinya di sini sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang familiar atau yang baru bagi mereka dan bisa meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Aspek yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid merupakan gaya belajar atau pendekatan belajar yang disukai oleh murid. Dan hal ini kita harus mengetahui latar belakang seperti bahasa, budaya, keadaan keluarga, dan kekhususan lainnya. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Nah, demikian pemaparan pemahaman saya tentang eksplorasi konsep pada modul 2.1.A.4. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.